Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mang Idai. Channel Mang Idai adalah channel yang berkenaan tentang mengaji dan ilmu Islam lainnya. Semoga bermanfaat. Yuk ikuti terus video selanjutnya. Terima kasih. Teman-teman sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan termasuk orang-orang yang cinta Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba melanjutkan kembali mengenai hukum tajwid yang berkenaan tentang hukum ro. Setelah kita membahas mengenai hukum ro dibaca tafkhim, maka kali ini saya akan mencoba membahas mengenai pembagian hukum ro yang kedua, yaitu hukum ro dibaca tarkik. Mari kita bahas teman-teman sekalian mengenai hukum ro dibaca tarkik. Tarkik menurut bahasa ialah at-tanhif, artinya ringan. Sedangkan tarkik menurut istilah ialah an-nutqu bil harfi nahifa ghairu mumtali'il fami bisodahin. Artinya mengucapkan huruf dengan ringan sehingga tidak memenuhi mulut ketika mengucapkannya. Jadi intinya teman-teman sekalian, ketika kita membaca hukum ro dibaca tarkik, maka seolah-olah tidak memenuhi mulut ketika mengucapkannya. Adapun teman-teman sekalian, ada 5 penyebab ketika hukum ro boleh dibaca tarkik. Mari kita bahas satu persatu mengenai penyebab hukum ro dibaca tarkik. Untuk penyebab yang pertama, ketika hukum ro dibaca tarkik, yaitu apabila ada huruf ro berharakat kasroh dan huruf ro berharakat tanwin kasroh. Maka cara membaca ro tersebut harus dibaca tarkik. Untuk lebih jelasnya, teman-teman sekalian, mari kita kasih contoh penyebab hukum ro yang pertama, yaitu ketika hukum ro dibaca tarkik. Di sini saya akan kasih contoh pada lafaz marido, marido, rizqo, rizqo. Pada lafaz marido dan lafaz rizqo, maka di sana ada huruf ro yang berharakat kasroh. Maka cara membacanya teman-teman sekalian harus dibaca tarkik. Kemudian contoh selanjutnya pada lafaz min khairin, min khairin, ashrin, ashrin. Pada lafaz min khairin dan lafaz ashrin, di sana ada huruf ro yang berharakat tanwin kasroh. Sama pada lafaz ashrin juga huruf ro berharakat tanwin kasroh. Maka teman-teman sekalian, masing-masing contoh tersebut sesuai dengan penyebab hukum ro dibaca tarkik. Yang pertama ketika hukum ro berharakat kasroh atau huruf ro berharakat tanwin kasroh. Itulah teman-teman sekalian contoh penyebab hukum ro yang pertama, yaitu apabila huruf ro berharakat kasroh atau huruf ro berharakat tanwin kasroh. Kita lanjutkan teman-teman sekalian, penyebab hukum ro yang kedua ketika hukum ro boleh dibaca tarkik, yaitu apabila huruf ro berharakat diwakufkan, kemudian sebelum huruf ro tersebut ada huruf lin, yaitu huruf iya yang bersukun. Kemudian sebelum huruf tersebut ada huruf yang berharakat fathah atau kasroh. Jadi teman-teman sekalian, intinya penyebab hukum ro yang kedua dibaca tarkik, apabila ada huruf ro yang berharakat diwakufkan, kemudian sebelum huruf ro yang diwakufkan tersebut ada huruf lin, yaitu huruf iya yang bersukun. Kemudian sebelum huruf iya tersebut ada huruf yang berharakat fathah atau kasroh. Untuk lebih jelasnya, teman-teman sekalian, mari kita kasih contoh dan cara membacanya. Di sini saya akan kasih contoh pada lafaz al-fawzul kabir, fiha harir, biyadikal khair, ila at-tayr. Pada lafaz al-fawzul kabir, di sana ada huruf ro yang diwakafkan. Kemudian sebelum huruf ro tersebut ada huruf lin,
yaitu huruf iya yang bersukun. Sebelum huruf iya tersebut, ada huruf yang berharkat kasroh, yaitu pada huruf ba. Sama pada contoh yang barusan dibacakan, penyebabnya sama. Ketika huruf ro diwakofkan, kemudian sebelum huruf ro tersebut ada huruf lin, yaitu huruf iya yang bersukun. Kemudian sebelum huruf iya tersebut ada huruf yang berharkat fathah atau kasroh. Nah, itulah teman-teman sekalian penyebab hukum ro yang kedua ketika hukum ro tersebut dibaca tarkik. Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian, ketika hukum ro boleh dibaca tarkik, maka penyebab hukum ro yang ketiga boleh dibaca tarkik ialah apabila huruf ro yang bersukun dengan huruf sebelumnya berharkat kasroh dan huruf sesudahnya bukan huruf isti'la. Jadi teman-teman sekalian, apabila ada huruf ro yang bersukun, kemudian sebelum huruf ro tersebut ada huruf yang berharkat kasroh asli. Kemudian di depan huruf ro yaitu bukan huruf isti'la. Maka cara membaca hukum ro tersebut harus dibaca tarkik. Untuk lebih jelasnya teman-teman sekalian, mari kita kasih contoh dan cara membacanya. Di sini saya akan kasih contoh pada lafaz fabashshirhum mirfaqa. Pada lafaz fabashshirhum di sana ada huruf ro yang bersukun, kemudian sebelum huruf ro tersebut ada huruf yang berharkat kasroh, yaitu shin. Kemudian di depan huruf ro yang bersukun bukan huruf isti'la, yaitu huruf ha. Sama teman-teman sekalian, contoh-contoh yang barusan dibacakan, penyebabnya yaitu apabila ada huruf ro bersukun, kemudian sebelum huruf ro tersebut berharkat kasroh, kemudian di depannya bukan huruf isti'la. Maka cara membaca hukum ro tersebut harus dibaca tarkik. Nah, itulah teman-teman sekalian, contoh penyebab hukum ro boleh dibaca tarkik yang ketiga. Silahkan oleh teman-teman sekalian dihafalkan penyebab hukum ro yang ketiga. Teman-teman sekalian, mari kita lanjutkan kembali penyebab hukum ro dibaca tarkik yang keempat, yaitu apabila ada huruf ro diwakofkan, kemudian sebelum huruf ro tersebut huruf yang berharkat kasroh. Jadi teman-teman sekalian, penyebab hukum ro boleh dibaca tarkik yang keempat, yaitu apabila ada huruf ro yang diwakofkan, kemudian sebelum huruf ro tersebut ada huruf yang berharkat kasroh. Untuk lebih jelasnya, mari kita kasih contoh. Di sini saya akan kasih contoh pada lafaz al-mudaththir. Pada lafaz al-mudaththir, di sana ada huruf ro yang diwakofkan, kemudian sebelum huruf ro tersebut ada huruf yang berharkat kasroh, yaitu pada huruf tha. Kemudian contoh selanjutnya pada lafaz tastakthir. Maka pada lafaz tastakthir sama huruf ro diwakofkan, kemudian sebelum huruf ro tersebut ada huruf yang berharkat kasroh. Jadi teman-teman sekalian, apabila ada huruf ro yang diwakofkan, kemudian sebelum huruf ro tersebut berharkat kasroh, maka cara membaca hukum ro tersebut harus dibaca tarkik. Kemudian teman-teman sekalian, mari kita lanjutkan kembali penyebab hukum ro dibaca tarkik yang kelima, yaitu apabila ada huruf ro yang diwakofkan, huruf sebelumnya bersukun, dan huruf sebelumnya lagi berharkat kasroh. Mari kita kasih contoh penyebab hukum ro dibaca tarkik yang kelima. Di sini saya akan kasih contoh pada lafaz sami'uz zikr wala bikr. Pada lafaz sami'uz zikr kemudian lafaz wala bikrun, maka di sana ada huruf ro yang diwakofkan, kemudian sebelum huruf ro tersebut ada huruf yang mati. Sebelum huruf yang mati ada huruf yang berharkat kasroh. Nah, itulah teman-teman sekalian, contoh penyebab hukum ro dibaca tarkik yang kelima. Jadi teman-teman sekalian, kesimpulannya apabila hukum ro boleh dibaca tarkik,
maka ada 5 penyebab. Silakan oleh teman-teman sekalian dipahami secara maksimal supaya teman-teman sekalian bisa memahami dan bisa membedakan mana hukum ro boleh dibaca tafkhim, mana hukum ro boleh dibaca tarkik. Semoga bermanfaat teman-teman sekalian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.